warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga puasanya lancar ya sampai akhir dan sampai Idul Fitri nanti. Jadi kita bisa lebaran. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Vina Badriah dari kelas 2 APGMI dengan NIM 2042112. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kewajiban belajar dalam Al-Quran. Sebenarnya teman-teman yang sedang melihat video ini tahu nggak sih apa definisi belajar? Jadi, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Misalkan, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu merupakan salah satu contoh belajar. Nah, di dalam video ini karena bersangkut paut dengan Al-Quran, berarti ada surah-surah yang akan kita bahas. Nah, kewajiban belajar dalam Al-Quran yang kita bahas kali ini terdapat 4 surah yang berhubungan dengan topik tersebut. Yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Kita simak ya surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dari surah Al-Alaq ayat 1-5 yang telah diputar sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan dari arti yang ada pada ayat 1 dan 3 bahwa di situ telah ada pengulangan kata bacalah sebanyak 2 kali. Berarti kita memang telah dianjurkan oleh Allah untuk selalu belajar dan selalu menimba ilmu dengan salah satunya dengan cara membaca. Membaca itu tidak hanya sekedar satu kali, tetapi berulang-ulang kali agar ilmu itu nyangkut pada diri kita ataupun ingat, agar diri kita lebih ingat kepada ilmu yang akan kita baca dan kita terapkan sehari-hari. Selanjutnya, surah yang akan kita bahas yaitu surah At-Taubah ayat 122. Mari kita dengarkan surah tersebut. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Setelah kita mendengarkan surah atau ayat 122, adapun arti dari ayat tersebut yaitu tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi, asbabun nuzul atau sebab turunnya surah atau ayat 122 ini adalah karena ketika zaman Rasulullah dulu, Rasulullah pergi berperang, tapi semua golongan pergi dan tidak ada yang tersisa sama sekali di wilayah tersebut, sehingga turunlah surah ini dan berkata mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama. Sebenarnya maksud dari surah At-Taubah 122 ini yang bisa ditangkap ialah kita memang berjihad atau berperang itu sama dengan berjihad kepada Allah, tetapi ternyata untuk menimba ilmu itu sama dengan berperang atau artinya sama dengan berjihad di jalan Allah. Setelah tadi kita telah membahas surah Al-Alaq ayat 1-5 dan surah At-Taubah ayat 122. Nah, yang ketiga kita akan membahas surah Al-Muzammil ayat 20. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Nah, di dalam surah Al-Muzammil ini yang artinya, sebagian dari artinya yaitu bacalah apa yang mudah bagimu darinya Al-Quran. Berarti Allah tidak memberatkan seseorang untuk terus-terusan belajar, maka dari itu belajarlah semampu kita dengan ridha Allah dan kita terus berusaha untuk belajar, menambah ilmu dan
menambah ilmu agama yang paling utama. Setelah kita membahas 3 surah yang berkenaan dengan kewajiban belajar dalam Al-Quran, maka sekarang kita akan membahas surah satu lagi, yaitu surah Muhammad ayat 20. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Nah, dalam tafsir Jalalain, maksud dari surah ini yaitu, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu sebenarnya dapat membimbing kita loh dari kejahatan-kejahatan ataupun keburukan, dari hasutan-hasutan setan, yang dapat lanjut Al-Quran yang dapat membimbing mereka untuk mengetahui perkara yang hak ataukah sebenarnya pada hati mereka terdapat kuncinya, karena itu mereka tidak memahami kebenaran. Nah, dalam surah ini jika tidak salah disebutkan bahwa banyak orang yang lalai karena tertipu daya oleh setan. Terus terkuncilah hati mereka dan mereka tidak membaca Al-Quran. Padahal seharusnya pada surah ini kita dianjurkan untuk merenungkan Al-Quran agar hati kita terbuka dan kita dapat memahami kehidupan ini dengan baik dan benar. Eating is eating, thank you for everything.